Kita akan melihat hadiah terbesar bagi dunia. Klik satu ayat, kita baca sama-sama, ayat yang sangat terkenal dan sudah kita kenal. Mudah-mudahan kalau kita akrab dengan kebenaran firman Tuhan, diambil dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ini ditulis 700 tahun sebelum kelahiran Yesus di Bethlehem. Nabi Yesaya diilhami oleh Roh Kudus di dalam menulis ayat ini tentang Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati, Allah yang suka memberi. Itulah alasan kenapa kita merayakan Natal seringkali dengan cara yang sangat komersil, dan kita lebih royal di dalam hal keuangan di hari Natal terhadap orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang hidup di sekitar kehidupan kita. Kita lebih murah hati di bulan Desember dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, seringkali. Untuk itulah kita merayakan Natal, karena kita memperingati Allah yang sudah memberikan kita hadiah terbesar, hadiah yang terbaik yang pernah kita terima, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Secara singkat, firman Tuhan sangat sederhana pagi menjelang siang hari ini. Kita akan belajar 3 makna tentang ayat Yesaya 9, ayat yang ke-5 ini. Klik. Yang pertama, kita tahu bahwa Yesus datang sebagai hadiah dari Allah. Tadi dikatakan dalam 1 ayat saja, 2 kali dikatakan untuk kita. Yesus diberikan untuk Anda dan saya sebagai hadiah dari Allah bagi Anda dan saya. 2 Korintus 9 ayat 15, di sana Rasul Paulus menulis, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Kata karunia dalam bahasa Inggris adalah the gift. Thank you for your indescribable gift. Pemberian yang tidak terkatakan, yang tidak bisa dideskripsikan dengan cukup oleh kata-kata manusia. Yesus disebut sebagai pemberian, disebut sebagai hadiah. Dan sampai di kekekalan nanti, sampai kita berjumpa muka dengan Yesus, kita masih akan terus belajar tentang hadiah ini. Kita akan terus mengagumi kasih karunia Tuhan, karena Dia telah memberikan Yesus Kristus sebagai hadiah, juru selamat yang menyelamatkan kita dari hal yang tidak mungkin kita bisa lepas dengan sendirinya, yaitu dosa dan tabiat dosa. Kosakata kita, kosakata manusia secara umum tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan hadiah yang terbesar ini. Bahkan banyak orang tidak percaya apa yang Yesus lakukan karena benar-benar di luar logika manusia. Ada 1 ayat yang paling terkenal di Alkitab. Semua tahu ya, ayat yang paling terkenal di Alkitab. Ada yang tidak tahu ayat yang paling terkenal di Alkitab? Ya, sampai dipakai di salah satu brand pakaian ya, yang mempromosikan ayat ini ya. Kalau Anda familiar dengan brand pakaian tersebut,
Saya nggak tahu apakah mereka masih melakukannya atau tidak. Ya, klik ayat yang paling terkenal di Alkitab, bahkan orang dunia pun tahu, sering dengar. Yohanes 3 ayat 16. Kita sering nyanyikan. Ya, mudah-mudahan Anda semakin memahami, semakin merasakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Anda lanjutkan di ayat yang ke-17, dikatakan di sana Dia datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Haleluya! Semua orang normal kalau kasih hadiah tidak mungkin hadiah yang menakutkan. Pasti hadiah yang menggembirakan. Itulah Yesus. Kalau kita saja yang dalam tanda kutip jahat, kita tahu memberi yang baik, apalagi Bapa kita yang di surga tidak akan memberikan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Amin. Yesus adalah hadiah yang begitu mulia dan agung. Allah mengungkapkannya secara sederhana. Dia datang sebagai bayi. Ada yang takut pada bayi di sini? Nggak ada yang takut sama bayi. Jadi Yesus datang bukan untuk menakut-nakuti. Sekalipun banyak orang takut pada zaman itu pun, takut ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan Yesus. Takut dihakimi, takut dihukum. Karena itu Yesus datang sebagai bayi. Bayi tidak suka mengancam. Bayi itu hal yang membuat kita tertawa, membuat kita tersenyum, membuat kita gembira. Haleluya! Natal adalah tentang merayakan pemberian itu. Makanya disebut sebagai Christmas. Jangan sampai Christ-nya hilang, tinggal emas doang. Christmas harus ada Christ-nya. Haleluya. Jadi yang pertama, Yesus datang sebagai hadiah dari Allah. Yang kedua, klik. Inilah tujuan Yesus datang. Yesus datang untuk mengangkat beban kita. Dan ayat berikut ini menjelaskan, ya tadi kita baca di Yesaya 9 ayat 5, di ayat 3 dijelaskan seperti apa, bagaimana Yesus akan memerintah. Tadi dikatakan dia di sana penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, artinya dia memerintah. Pemerintahan ada di atas bahunya. Tapi bagaimana Yesus memerintah? Kita tahu bagaimana seringkali manusia memerintah, apalagi kalau dia seorang diktator. Dia memerintah dengan menuntut balas. Dia memerintah dengan kekejaman. Dia memerintah dengan kesadisan. Tapi Yesus berbeda, karena di sini dikatakan sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Seperti inilah Yesus yang kita sembah. Dia bukanlah raja yang meletakkan beban pada rakyatnya, melainkan dia adalah seorang raja yang mengangkat beban dari rakyatnya. Haleluya! Kalau pemerintahan manusia, pajak naik terus. Mohon maaf yang tersinggung karena memilih pemerintah tersebut. Tapi yang namanya pajak itu sudah dinubuatkan. Saya ingat sekali ada seorang pengkhotbah, kalau tidak salah Pak Paul Kim pernah berkhotbah. Salah satu tanda bahwa kedatangan Yesus sudah semakin dekat
adalah pajak akan semakin tinggi. 666. Familiar dengan angka ini? Kalau Anda belajar, waktu itu dijelaskan sama Pak Paul Kim. Karena saya penterjemahnya, jadi saya ingat. Angka 666 itu terjadi pada zaman Salomo. Itu adalah pajak yang dikumpulkan oleh Salomo. Dan itu menjadi tanda ya di dalam Wahyu tentang angka 666. Jadi jangan heran kalau pajak semakin tinggi. Artinya Yesus semakin dekat. Kerajaan Allah semakin dekat. Haleluya. Jadi tetap semangat para pembayar pajak. Yang nggak bayar pajak pasti tidak tahu apa yang saya katakan. Karena mereka tidak bisa bersimpati dengan para pembayar pajak. Iya. Saya bisa merasakan orang-orang yang menerima gaji bulanan. Rasanya kok gaji nggak naik-naik ya. Malah turun ya. Rupanya pajaknya makin besar, saudara. Ya. Ya, makanya kalau lagi pilkada atau pilpres, nggak usah terlalu bergairah sekali, saudara. Karena Anda tidak pernah tahu siapa yang Anda pilih. Ya kan? Bukan berarti pilihan Anda jadi presiden, pilihan Anda jadi bupati, pilihan Anda jadi gubernur, tiba-tiba Anda tidak perlu bayar pajak. Tetap kita semua harus bayar pajak, saudara. Jadi saya mau bilang, biasa aja. Haleluya. Sampai kerusuhan, sampai demo, buat apa? Yang dibelain juga nggak peduli sama kita. Ya pedulinya mungkin 10%, 90%-nya ya udahlah, masing-masing deh. Jadi hanya kepada satu sosok saja kita berharap, namanya Yesus Kristus. Pemerintahan ada di atas bahunya, dan cara Yesus memerintah bukan dengan mau nambah beban hidup kita, melainkan meringankan. Bahkan menanggungnya bersama-sama dengan kita. Haleluya. Itulah Yesus yang kita sembah. Karena itu Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Karena hukum Taurat hanya bisa menuntut tanpa pernah memberikan solusi. Anda sebagai pemimpin boleh-boleh saja, apalagi dalam setting komersil, dalam setting sebuah organisasi, Anda sebagai pemimpin, Anda boleh-boleh saja menuntut dari bawahan Anda. Tapi tolong, di tengah tuntutan Anda juga harus menjadi pemimpin yang memberikan solusi. Karena kita ada di dalam perahu yang sama. Haleluya. Klik. Jadi dikatakan di sana, di ayat yang kelima tadi, pemerintahan ada di atas bahunya. Ini berarti dua hal. Yang sebelah kiri, artinya bahwa suatu hari nanti, Yesus akan memerintah secara universal, sebagai Raja yang kekal. Ditulis dalam Filipi 2 ayat 10 dan 11, di mana segala lutut akan bertekuk, segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu di satu sisi. Ini sisi yang besar, sisi yang universal. Tetapi dia datang bukan hanya sebagai pencipta alam semesta, bukan saja sebagai raja yang susah didekati, tetapi dia datang kepada setiap pribadi. Ada sisi yang lain dari kedatangan Yesus, yaitu di sisi sebelah kanan. Dia mengundang Anda dan saya sebagai juru selamat pribadi kita, supaya Anda dan saya menyerahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab dia yang memelihara kamu. Haleluya. Ini bukan saran, ini bukan himbauan, ini perintah. Makanya dikatakan serahkanlah
Jadi bukan Anda disarankan untuk menyerahkan segala kekhawatiran Anda. Bukan. Perintah. Yang namanya perintah harus dilaksanakan. Haleluya. Kalau Anda seorang pengikut yang baik. Matius 11 ayat 28, Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan menambah pekerjaanmu. Oh, salah baca saudara. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Itulah Yesus kita saudara. Itulah cara dia memerintah. Dia bukan seorang Allah yang hanya bisa menuntut dan menuntut. Tapi di tengah hal-hal yang memang harus kita lakukan sebagai tugas dan tanggung jawab kita. Dikatakan di dalam Mazmur 68 ayat 20, nanti Anda baca di rumah. Dikatakan di sana, terpujilah Tuhan hari demi hari. Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Haleluya. Seperti itulah Allah yang kita sembah. Allah yang kita peringati di hari Natal ini. Allah yang memelihara. Allah yang mengangkat beban. Haleluya. Kita datang ke bos seringkali dengan bangga. Oh bos, aku sudah selesai tugas yang kau berikan. Apa yang terjadi? Anda dapat tugas baru. Oh masih kurang ini, masih kurang itu. Lakukan lagi ini, lakukan itu. Tingkatkan ini, tingkatkan itu. Selalu ada yang kurang. Dan itulah yang terjadi ketika Anda datang kepada Tuhan dengan kebanggaan diri bahwa Tuhan, aku sudah melakukan 10 perintah Allah. Aku sudah hidup dermawan. Aku sudah hidup baik dengan semua orang. Aku sudah mengampuni semua orang yang merugikan aku, Tuhan. Ada kan seorang muda yang datang kepada Yesus seperti itu? Dari muda, aku sudah lakukan perintah-Mu. Yesus bilang apa? Masih ada satu kekuranganmu. Jadi kalau kita membanggakan diri di hadapan Tuhan, bagi Tuhan selalu ada yang kurang. Kalau memang seperti itu mentalitas Anda dengan Tuhan, silakan. Anda akan selalu kurang. Makanya sebagai seorang pemimpin, saya pun kadang-kadang merasakan demikian di kantor. Ya anak buah sudah melakukan dengan yang sebaik-baiknya, masih ada yang salah, masih ada yang kurang. Apalagi kalau mereka datang dengan kebanggaan diri, Pak, saya sudah selesaikan tugas Bapak. Oh, tunggu dulu, lihat dulu nih, diteliti dulu. Ternyata ini salah, oh itu salah. Makanya kalau datang kepada Yesus, tidak perlu membanggakan diri. Zakeus tahu diri. Dia orang berdosa. Dia banyak merugikan orang lain. Makanya waktu Yesus mau datang, dia nggak ngomong banyak. Dia tutup mulut. Yesus bilang sama Zakeus kan, turun, aku harus makan di rumahmu. Di sana tidak dicatat bahwa Zakeus ngomong apapun, tidak ada sepatah kata pun. Dia mungkin bengong, bingung, kenapa ini orang, aku yang begitu jahat, dia mau makan di rumahku. Karena dia tutup mulut, Yesus bilang apa? Keselamatan terjadi atas rumah ini. Ini cuma beda satu pasal. Itu terjadi di Lukas 19. Yang tadi saya bilang tentang anak muda yang membanggakan diri di hadapan Yesus, itu Lukas 18. Cuma beda satu pasal. Responnya Yesus sangat berbeda. Makanya nggak usah
terlalu membanggakan diri dengan prestasi Anda di hadapan Tuhan. Kesalehan kita, kata Yesaya, seperti kain kotor di mata Tuhan. Karena itu datanglah dengan rendah hati. Datanglah sebagai orang yang merasa tidak layak untuk diberkati, sekalipun kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Kita boleh bermegah, kata firman Tuhan, boleh. Bermegahlah atas apa yang Kristus sudah lakukan bagi Anda dan saya. Jangan bermegah atas prestasi hidup kita, sehebat apapun kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Kata Yohanes 15. Saya yang ngutip semua ini ada ayatnya, saudara. Saya bukan buat-buat. Nanti Anda teliti sendiri. Haleluya. Itulah Yesus yang kita sembah. Dia bukan Tuhan yang suka mencari-cari kesalahan kita. Bukan Tuhan yang suka mencari-cari kekurangan dan kelemahan kita. Dia datang untuk menutupi kelemahan kita. Makanya dikatakan, kasih karuniaku cukup bagimu. Paulus berkata dalam doanya, 3 kali aku berdoa, Tuhan cabut duri dalam daging. Tuhan cabut kelemahanku, cabut kekuranganku. Jawabannya cuma satu. Kasih karuniaku cukup bagimu. Artinya Tuhan bukan takut dengan kelemahan kita. Ya, ini bukan, sekali lagi, bukan berarti terus kita bisa hidup sesuka hati kita, bukan. Ini adalah kelemahan yang memang inherent. Apa sih inherent itu? Itu bahasa Inggris. Yang memang kita sudah punya, tanpa kita sadari pun itulah kelemahan kita. Bukan kelemahan yang dibuat-buat. Dan setiap kita punya kelemahan itu, blind spot yang kita tidak tahu. Yang hanya orang lain yang tahu. Tapi seringkali orang lain menegur kita, kita marah. Kita tidak mau berubah. Makanya kita nggak maju-maju hidupnya. Haleluya. Kadang-kadang sebagai orang tua pun kita juga suka nyuruh-nyuruh. Saya sama istri kadang-kadang bersalah dalam hal ini. Ini kesaksian, ya kan? Kami pun mengalami hal yang sama. Ya, Anda mungkin karena tidak ketahuan, ya sudah kelihatan suci dan kudus semuanya. Anak kami kan lagi sibuk untuk mencari sekolah. Harus daftar sini, daftar sana, ikut tes ini, ikut tes sana, harus siapkan ini, siapkan itu. Ya, kami sebagai orang tua kan kadang-kadang taunya hanya menuntut dan menyuruh. Carmen, harus begini, harus begitu, lakukan ini, lakukan itu. Apa yang terjadi, saudara? Stres itu anak. Sekarang sudah senyum. Karena cerita saya belum berakhir. Tapi kalau Anda mengikuti dari beberapa bulan terakhir, stres dia. Karena kami cuma duduk-duduk di ranjang, di kamar, nyuruh-nyuruh anak. Carmen, harus begini, harus begitu. Terakhir kami mendapatkan hikmat dari Tuhan. Wah, kalau ini dalam ini, saudara, ya. Orang karismatik harus ngomong kayak gitu, saudara. Hikmat dari Tuhan. Tiba-tiba kami sadar, oh ternyata Carmen ini harus didampingi. Dia tidak keberatan mengerjakan semua persyaratan yang diperlukan, tapi harus didampingi. Buktinya apa? Ketika kami ada di kamar dia, seharian kami kerja bareng, sampai malam kami kerja bareng. Saya sih tidak melihat tanda-tanda stres di mukanya. Saya nggak tahu kalau di dalamnya stres. Tapi di luarnya sudah sangat berbeda. Kalau sebelumnya dari luar pun sudah kelihatan tegang, sudah kelihatan stres. Ini nggak kelihatan. Seperti itulah Tuhan kita. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia berjalan bersama dengan kita. Dia melakukan pendampingan setiap saat.
Setiap waktu. Seringkali kan kita diracuni oleh medsos yang berkata, oh ketika kamu sedang ujian, memang harus berjalan sendiri. Guru tidak akan membantu kamu. Itu bohong. Tuhan kita tidak seperti itu. Haleluya. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego diuji imannya, berjalan di tengah dapur perapian, di manakah Yesus berada? Bersama dengan mereka. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus. Immanuel, Allah beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi jangan percaya sekalipun medsos kedengaran sangat rohani dan kedengaran benar dan kedengaran logis. Apa yang logis belum tentu benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Yesus itu tidak tinggal di luar loh. Dia berjalannya bukan di samping kita loh. Dia berjalannya di dalam kita. Kita berjalan, Yesus berjalan. Haleluya. Jangan pernah lupakan itu. Makanya kalau dengar firman, dengar yang benar. Jangan dengar firman, dapatkan renungan Anda dari medsos. Tidak semua yang diulas di medsos itu benar. Haleluya. Sampai mana saya? Pemerintahan ada di atas bahunya. Tenang, sebentar lagi selesai. Ya sebentar lagi itu relatif loh. Klik. Yang ketiga dan yang terakhir. Udah terakhir. Cepat. Nggak boleh lama-lama, saudara. Sekarang ini zaman medsos. Reel itu tidak boleh lebih dari 1 menit. Lewat 1 menit, perhatiannya sudah nggak fokus. Ya, itu anak muda sekarang. Bukan anak muda saja. Yang lain juga yang ketagihan medsos. Lewat 1 menit, gue udah tahu lah apa ya. Ini arahnya udah tahu nih. Ayat-ayatnya ini. Poin-poinnya ini. Hebat, Anda lebih hebat dari pengkhotbah. Saya aja nggak tahu apa yang saya harus khotbahkan. Yang tadi barusan saya ngomong itu nggak ada di catatan saya. Artinya apa yang saya persiapkan tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Tapi kalau Anda sudah bisa menebak arah daripada khotbah saya dari setengah jam yang lalu, wah, Anda lebih hebat dari saya. Karena saya pun nggak tahu arah dan tujuan khotbah ini kemana. Tapi saya tahu, saya pasti akan ditutup nanti suatu saat. Ada penutupnya nanti, tenang aja saudara. Paling tinggal 2-3 slides lagi saudara. Yang ketiga dan yang terakhir, Yesus datang untuk memenuhi kebutuhan kita yang paling dalam. Disinilah kita melihat dia bukan saja Allah yang jauh, tetapi dia Allah yang sangat dekat. Bahkan tinggal bersama-sama dengan kita. Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kata kuncinya adalah menyelamatkan. Ini adalah sozo. Sozo bukan hanya keselamatan mati masuk surga, tetapi berbicara tentang keutuhan hidup. Berbicara tentang kesembuhan, pemulihan. Jadi ini sudah satu paket, bukan paket hemat, tetapi paket lengkap yang paling mahal. Kita kalau mau medical check up kan ada paket-paketnya itu kan. Ibu ini tahu, Bu Junit tahu. Ya kan, ada paket yang 3 juta, ada paket 8 juta, ya. Ini Yesus paketnya udah nggak bisa dinilai lagi, saudara. Semuanya tercover. Haleluya. Bukan hanya keselamatan jiwa kita, tubuh kita pun, sakit penyakit kita ditanggungnya. Amin. Anda yang merasa diri Anda jelek, ya kan, kurang cantik, kurang ganteng, ya kan, kenapa pipiku peot, ya, hidungku nggak lurus. Yesus menebusnya bagi Anda dan saya. Haleluya.
Dikatakan dalam firman Tuhan, dia begitu buruk muka sampai tidak dikenali lagi. Supaya Anda dan saya bisa menerima diri kita apa adanya sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Karena itu jangan pernah menghina apapun physical feature atau karakteristik fisik yang kita punya. Tidak perlu dihina. Karena dengan menghina diri sendiri, Anda menghina pencipta Anda. Tuhan tahu apa yang terbaik. Dan dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ya, saya sering ngomongkan di sini, mata saya ini sipit. Dan saya tidak suka mata sipit. Saya paling benci mata saya. Kalau saya bisa benci dari tubuh saya paling benci mata saya. Mata sipit. Tapi dengan mata sipit ini, saudara, Tuhan memberkati saya secara finansial. Saya bisa berada di jabatan saya sekarang karena mata sipit. Saya bisa berkarir dengan baik sampai sekarang karena mata sipit. Jadi bagian yang paling Anda benci, itulah yang Tuhan incar. Dia akan pakai itu. Dengan dia pakai itu, sekarang kita tahu bahwa, oh ini bukan karena aku hebat, tetapi karena Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Dan segala kemuliaan bagi dia. Sudah belok lagi nih saya udah bingung. Tuhan tahu apa yang paling kita butuhkan. Yang paling kita butuhkan adalah kita butuh juru selamat. Amin. Klik secara cepat. Yesus juru selamat, dia punya 4 nama. Yang pertama, dia adalah penasehat ajaib. Penasehat ajaib di sini bukan berarti kita memberikan rating, 4 bintang, 5 bintang, 3 bintang, 1 bintang kalau jelek. Tidak. Artinya adalah Yesus merupakan hikmat itu sendiri. Dia sumber hikmat, lebih daripada sumber hikmat, dia adalah hikmat itu sendiri. Ditulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus disebut firman, logos, yang merupakan akar kata dari logika. Orang Yunani percaya bahwa keberadaan alam semesta ini bisa dijelaskan secara logika. Yohanes memakai pemikiran itu dengan mengatakan kepada Anda dan saya, Yesuslah alasan dari keberadaan alam semesta saat ini. Yesuslah logika yang menjelaskan segala sesuatu tentang dunia di mana kita hidup saat ini. Yesus datang menolong kita untuk memahami kehidupan kita. Yesuslah alasan keberadaan kita saat ini. Tanpa Yesus, kita tidak akan pernah bisa memahami kenapa kita eksis. Untuk apa kita eksis. Yesus adalah logika di balik kehidupan itu sendiri. Klik, yang kedua, dia punya nama Allah yang perkasa. Kalau bagian ini tidak perlu dijelaskan. Yesus adalah banyak hal. Dia sang pahlawan, dia pemenang, yang melepaskan, yang datang menolong. Dia kesatria baja hitam. Oh bukan, kesatria berbaju zirah. Ya, generasi milenial nggak tahu tuh kesatria baja hitam. Yang tahu generasi baby boomers, generasi X itu tahu kesatria baja hitam. Ya, tapi Yesus kesatria berbaju zirah. Dia yang tak terkalahkan. Dan dia tidak akan pernah kalah. Dia tidak akan pernah salah. Haleluya. Klik. Yang ketiga, dia punya nama, ini yang luar biasa, saudara. Ini yang harus membuat kita terharu. Dia Bapa yang kekal. Mazmur 103 ayat 13 dan 14.
Seperti Bapa sayang anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Anda dan saya cuma debu. Apa sih yang mau disombongkan? Butiran debu. Diinjak-injak pun rela. Ya kan? Haleluya. Dia memahami kerentanan kita. Dia tahu bagaimana kita didesain. Karena dialah desainer kita. Haleluya. Tapi Dia tetap mengasihi kita. Selamanya Dia Bapa kita. Selamanya kita adalah anak-anaknya. Dan cintanya tidak tergantung kepada perbuatan kita. Itu yang luar biasa, saudara. Sekali lagi, ini bukan izin supaya kita hidup sesuka hati, tetapi justru kita harus lebih lagi mengagumi kasih Tuhan. Lebih lagi mau melayani Dia dengan sepenuh hati. Haleluya. Beda dengan Allah yang lain. Allah yang lain, kalau kita baik, Tuhannya baik. Kalau kita tidak baik, Tuhannya marah. Kekristenan terbalik. Kalau kita menyimpang dan kita berbalik kepada Dia, Dia bukan saja mengampuni kita, Dia adakan pesta untuk merayakan pertobatan kita. Wow, itulah dahsyatnya Bapa yang kekal. Jadi entah Anda punya ayah yang baik atau ayah yang tidak baik, sekarang Anda punya definisi, Anda punya standar seperti apa ayah yang sempurna itu. Namanya Yesus Kristus. Haleluya. Dia bukan Bapa yang cuek, tetapi Dia Bapa yang tertarik kepada anak-anaknya. Dia bukan Bapa yang tidak pernah memahami kelemahan anaknya. Dia tahu kelemahan kita. Dan Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mau menolong kita. Dia seorang ayah, seorang bapa yang tidak akan berpaling dari anaknya saat anaknya membutuhkan Dia. Kalau kita seorang bapa, seorang ibu yang baik, saat anak kita menyimpang, saat anak kita bergumul, kita tidak akan ngomong sama mereka, "Nak, nanti kalau kamu sudah waras lagi, nanti kalau kamu hidupmu sudah baik, baru mama sama papa akan urus kamu." Kalau ayah yang baik tidak akan seperti itu. Dalam keadaan mereka amburadul pun, kita punya hati sebagai orang tua yang baik akan menolong mereka. Amin. Yang keempat dan yang terakhir, klik. Dia adalah Raja Damai. Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Pemahaman kita yang namanya damai itu ketiadaan konflik. Ketika semua orang hidup rukun, tidak ada konflik, tidak ada perselisihan, itulah damai. Tapi bagi Tuhan, definisi damai itu bukan ketiadaan sesuatu, melainkan kehadirannya di setiap aspek keberadaan hidup kita, baik itu baik maupun buruk. Di sini Anda bisa bayangkan, Tuhan menyediakan hidangan bukan ketika hidup kita sedang tenang. Tidak ada badai melanda. Dikatakan di sini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kita makan dikelilingi musuh-musuh kita. Kita makan ditontonin sama orang-orang yang membenci kita. Di tengah badai kehidupan, di tengah krisis kehidupan, disitulah Tuhan menyediakan damai sejahteranya. Menyediakan hidangannya bagi Anda dan saya. Semua ini berawal dari kita berdamai dengan Yesus. Dengan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka
Ketika kita menaruh iman kita pada Yesus, dosa kita diampuni, relasi kita dipulihkan. Kuasa Tuhan kemudian mengubahkan kita dari dalam keluar. Dia tidak terkesan hanya dengan perubahan perilaku kita di luar. Yang terpenting bagi dia, lebih penting daripada perubahan perilaku di luar, adalah perubahan di dalam kita. Buat apa kita jaim di hadapan manusia, tapi dalamnya kita keropos dan bobrok. Makanya banyak manusia yang munafik. Di luarnya baik, di dalamnya hancur lebur. Tapi Tuhan kita berbeda. Dunia menuntut penampilan luar. Tuhan melihat hati kita yang terdalam. Haleluya. Klik. Nah, ini kata klik yang kedua terakhir. Ya, kedua terakhir karena masih satu klik lagi, Saudara. Ini rangkuman dari khotbah saya. Jesus the greatest gift. Dia hadiah yang terbesar. Yesus datang sebagai hadiah dari Allah. Karena itu terimalah hadiah itu dan nikmati berkatnya. Yang kedua, Yesus datang untuk mengangkat beban kita, bukan untuk menambah beban kita. Karena itu datanglah kepada Yesus dan serahkan segala kekhawatiran hidup Anda. Yang ketiga, Yesus datang untuk memenuhi kebutuhan kita yang terdalam. Karena itu izinkan Yesus untuk mentransformasi, mengubahkan hidup kita dari dalam keluar. Klik. Kiranya di bulan Natal ini kita mengalami Yesus, hadiah yang terbesar bagi dunia. God bless you. Haleluya.